Ibu sih amat sangat bersyukur ya diberikan peran sebagai seorang ibu yang sangat beragam, termasuk juga tentunya yang di film Just Mom ini. Karena apa? Karena sebetulnya langsung atau tidak langsung menjadi peringatan juga buat ibu sendiri ya, karena ibu tidak mempunyai anak biologis, akan tetapi dititipkan banyak sekali anak ya, yang sudah menganggap ibu seperti ibunya sendiri gitu ya. Dan juga ibu menyayangi mereka, nggak tahu, tapi yang jelas ya dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya, memberikan kasih sayang dan perhatian semaksimal yang ibu bisa. Yang jelas tapi ibu adalah lahir dari seorang ibu, jadi ibu juga punya ibu yang alhamdulillah masih ada berusia 86 tahun ya. Nah, dari pengalaman kehidupan ibu yang sesungguhnya di luar dari dunia film, ibu kebetulan setelah ayah nggak ada, sudah almarhum, jadi ibu tinggal satu rumah bersama dengan ibunya ibu yang sudah berusia 86 tahun itu sejak 10 tahun yang lalu waktu ayah mulai meninggal dunia gitu ya. Dan ibu sendiri akhirnya pada saat sudah mulai sering memerankan menjadi seorang ibu, menjadi lebih paham apa yang dirasakan sesungguhnya oleh seorang ibu ya. Bagaimana pengorbanan, bagaimana sakitnya perjuangan dari membesarkan anak gitu ya, sampai menghadapi segala permasalahan dihadapi oleh seorang ibu gitu ya. Dan jadi ini menjadi seperti cermin buat ibu untuk melihat perasaan ibu kandung ibu dengan lebih dalam lagi dari sudut pandang betul-betul seorang ibu gitu loh. Bukan dari sudut pandang seorang anak. Akhirnya langsung atau tidak langsung peran-peran yang ibu mainkan sebagai seorang ibu ini di Just Mom, punya ibu yang sesungguhnya adalah yang kesepian gitu ya. Karena anak kandung yang 2 orang, cucu yang dia cintai gitu ya, dengan kesibukan dan tanggung jawab mereka masing-masing, ini menjadi sulit untuk selalu ada bersama dengan mereka, yang pada akhirnya ibu hanya ditemani oleh si mbak dan juga anak angkat yang ibu sudah angkat dari bayi dalam cerita nih ya. Itu kok sepertinya secara nggak langsung justru menjadi cermin untuk ibu, menjadi nggak langsung ini peringatan buat ibu sendiri gitu loh. Karena ibu sendiri merasa gitu ya, jujur saja ibu sering sekali, terutama kalau mau pergi keluar kota gitu ya, mencium kaki ibu kandung ibu gitu ya. Karena ibu merasa justru karena tinggal serumah inilah gitu ya, dengan kesibukan ibu, kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan segala macam persoalannya, di luar sebagai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, ibu juga mempunyai pekerjaan yang menyangkut masyarakat luas gitu ya. Di dalam dunia film ini juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali. Jadi multi peran sebagai ibu rumah tangga ini yang membuat kadang-kadang agak sering sekali ibu menjadi, jujur saja, kurang sabar terhadap ibu sendiri gitu ya, ibu kandung ibu ya. Dan apalagi selama pandemi gitu ya, tetap ibu kan punya aktivitas di luar rumah, dan itu terkadang juga membuat tens kita menjadi lebih tinggi gitu ya, dengan aktivitas dan pekerjaan. Jadi sampai di rumah tuh inginnya justru sudah tidak berpikir apa-apa lagi maunya, tapi kan tidak mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai istri gitu ya, sebagai ibu dari banyak anak gitu ya, yang pasti mempunyai tanggung jawab itu sendiri. Dan ini membuat ibu menjadi tanggung jawab dan multi peran ini menjadi sering sekali ibu kurang sabar, jujur saja. Walaupun tetap berusaha untuk meningkatkan kesabaran sebagai manusia ya, tapi kadang-kadang tidak bisa terhindari gitu ya. Sering sekali tidak bisa terhindari. Jadi ibu tahu sebetulnya ibunya ibu ini hanya ingin ngobrol sama ibu ya. Kangen kayaknya pasti iya, tapi ya kangen ngobrol, ingin berbagi cerita, ingin juga menyampaikan mungkin
selama beberapa hari tidak sempat ngobrol, bayangkan ini satu rumah loh ya. Apalagi seperti di film Just Mom yang tidak satu rumah gitu ya. Kepengen ngobrol, beberapa hari kita tidak punya kesempatan untuk ngobrol, jadi kepengen ngobrol gitu ya. Tapi ibu kandungnya ibu kadang-kadang juga melihat nih anak saya sepertinya juga sudah terlalu banyak di dalam pikirannya, antara kepengen ngobrol tapi juga tidak mau menambah beban anaknya gitu ya. Jadi itu yang pada saat memainkan film Just Mom, apa yang ibu harus rasakan dalam film ini itu seperti akhirnya ibu merasakan apa juga yang dirasakan oleh ibu kandung ibu di dalam kehidupan nyata gitu loh ya. Jadi memang pada akhirnya tidak transformasi ke dalam tokoh itu tidak ada dibuat-buat gitu loh. Dan ini yang kemudian juga yang ibu syukuri, dengan berperan jadi tokoh seorang ibu khususnya di dalam Just Mom ini menjadi lebih mudah untuk ibu juga dan mengerti perasaan ibu kandung ibu gitu ya. Itu sebabnya jadi sering sekali ibu juga tidak ada hujan, tidak ada angin gitu ya, cium tangan, cium kaki gitu ya, yang bilang maaf ya kalau aku kurang sabar, aku bilang gitu ya, atau ya sebagai anak ya jadi nangis gitu. Jadi pengalaman di film itu sebuah pembelajaran ya, memerankan tokoh sebagai seorang ibu di dalam film Just Mom khususnya dan juga menjadi ibu di film-film yang lain itu menjadi sebuah pembelajaran yang amat sangat sekali berharga untuk mengingatkan ibu bahwa ibu sebagai seorang anak yang masih punya tanggung jawab besar juga yang tidak boleh diabaikan karena ibu masih mempunyai seorang ibu yang sudah berusia 86 tahun apalagi gitu ya, yang memang harus diperhatikan segala sesuatunya, kebutuhan bukan hanya kebutuhan dari makanannya gitu ya, tapi lebih pada bagaimana kebutuhan psikologisnya juga, di mana ingin ngobrol sama anak, ingin makan bersama-sama dengan anaknya gitu ya. Kalau dapur film dengan Mas Hanung, apakah itu yang didirect sendiri oleh Mas Hanung ataupun didirect oleh orang lain, tapi kalau produksi dapur film tuh memang rasanya ibu nggak bisa tidak harus ikut main kalau memang itu diminta gitu ya, nggak bisa menolak dan tidak ada alasan untuk menolak. Karena biasanya Mas Hanung pasti sudah memikirkan betul gitu ya. Dan ibu sudah automatically itu sudah understandingnya tuh sudah muncul, tidak perlu ada diskusi lagi gitu ya. Kalau memang Mas Hanung membutuhkan ibu terlibat dalam produksi itu, pasti ya memang keberadaan ibu dibutuhkan gitu loh. Nah, dan untuk seusia ibu tuh kadang-kadang bukan hanya lagi tinggal, dan pasti Mas Hanung juga sudah tahu gitu ya, yang cocok buat ibu atau tidak, yang ini baik untuk ibu atau tidak gitu ya. Jadi tidak perlu ada diskusi panjang lagi sama dapur film itu. Dan juga pertimbangannya adalah tidak lagi hanya semata ceritanya bagaimana, perannya bagaimana gitu ya. Akan tetapi lebih kepada masalahnya adalah mungkin satu sama lain udah saling tahu, memang sudah kita nih saling mendukung dan saling mempercayai ya. Jadi ya itu tadi ya, pertimbangannya tidak hanya lagi kepada cerita ataupun peran, tapi ibu juga mempunyai komitmen untuk terus mendukung dapur film dan Mas Hanung gitu ya. Karena penting sekali juga untuk membangun keberadaan dapur film dan Mas Hanung itu juga amat sangat penting untuk membangun industri perfilman Indonesia ya. Mas Hanung salah satu sutradara yang terbaik di negeri ini gitu ya. Dan dapur film kalau mau dilihat juga tidak mudah dalam kondisi pandemi juga untuk menjaga produktivitas daripada dapur film, tapi luar biasa Mas Hanung salah satu juga produser film Indonesia yang tetap produktif dan aktif gitu ya. Inilah yang juga menjadi tentunya pertimbangan dari ibu gitu loh, untuk menjaga pertumbuhan industri perfilman di Indonesia di luar daripada keterlibatan sebagai pemain gitu ya.
Contohnya seperti waktu ibu dulu main film Daun di Atas Bantal, sutradaranya Mas Garin, ibu sendiri yang memproduser di film itu, ibu juga main. Dan kebetulan yang terlibat dalam film itu anak-anak, semua adalah anak-anak jalanan. Nah pada saat film selesai, ibu tuh berpikir, aduh anak-anak ini kan bukan properti ya. Yang kalau udah selesai film lalu bisa ditaruh di gudang atau dibuang gitu ya, kalau memang sudah tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Tapi mereka adalah manusia dan anak-anak yang, dan apalagi dari pengalaman ibu waktu itu, hampir 6 bulan ya hidup bersama-sama dengan mereka dalam sebuah produksi gitu ya, melihat sebetulnya mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang juga mempunyai moral yang tinggi. Bahkan kan sering sekali ibu juga dikritik kalau umpamanya ibu duduknya nggak proper sebagai perempuan gitu ya, mereka mengkritik langsung, ibu ojo ngono toh bu gitu ya, bo ojo ngono loh bo gitu ya. Nah sampai akhirnya ada 2 anak waktu itu juga yang ibu ambil untuk tinggal bersama-sama ibu ya, walaupun setelah 1 tahun pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi hidup mandiri gitu ya, ya ibu tidak bisa juga mengurung mereka, memaksakan mereka tentunya ya. Dan begitu juga gitu ya, persamaan dalam film ini gitu ya, ibu sebagai mantan bidan, suster di rumah sakit dan bidan di rumah sakit, yang kemudian tokoh yang diperankan oleh Toran itu adalah anak yang lahir kemudian ibunya meninggal gitu ya, dan akhirnya ibu angkat menjadi anak angkat ibu dan dibesarkan sampai akhirnya Toran juga berhasil di dalam kuliahnya gitu kan, di dalam film ini gitu. Jadi mungkin karena ibu tidak ada anak biologis, jadi sepertinya, tapi perempuan itu kan punya sense of ibu ya, punya rasa keibuan juga yang penuh dengan cinta kasih gitu ya. Jadi cinta kasih inilah yang kemudian ya ibu berusaha untuk memberikan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya kepada siapapun yang membutuhkan cinta kasih dari ibu gitu. Nah mungkin itu ada persamaannya dengan Ibu Siti gitu. Dalam faktanya Ibu Siti juga tidak tinggal satu rumah dengan anak kandungnya, dengan cucu-cucunya. Akhirnya ya keluarga kecil Ibu Siti ini hanya Toran dan si Mbak Sumini gitu loh, yang itu adalah bagian dari kehidupan Ibu Siti, bagian dari ini sudah menjadi bagian dari keluarga yang pada akhirnya ya toh sampai akhir hayatnya yang memang hidup mendampingi Ibu Siti ini ya bukan anak kandungnya sendiri tapi anak angkatnya ini gitu ya. Nah dalam kehidupan ibu yang tidak punya anak biologis gitu ya, tapi kembali lagi gitu ya, mbak-mbak di sini udah ibu anggap seperti anak ibu juga, dan mereka yang punya anak juga jadinya seperti udah cucu ibu gitu ya. Tadi ibu ke bank, harus ke bank pagi-pagi, di depan bank ada jual boneka boneka balon Ipin Upin gitu ya. Ibu ingat si anaknya si mbak ini gitu kan ya, beli itu kan kayak ya udah ya jadinya seperti cucu gitu kan. Nah mungkin itulah persamaannya gitu ya. Dan juga keikhlasan di dalam merawat yang bukan anak kandungnya ya, itu pun juga ada kesamaan dengan Ibu Siti ya. Ibu yang kurang bijak dan kurang sabar mudah-mudahan juga bisa menerima dengan ikhlas kesibukan anak-anaknya gitu ya,